Yo, balik lagi sama gua di channel Brian Martin. Dan ya, ini selamat hari Sabtu. Ya, saya ucapin sekali lagi selamat hari Sabtu di pagi yang ya bisa dibilang lumayan ceria untuk beberapa koin bola karena menjelang Piala Dunia yang sebentar lagi dimulai tanggal 20 November dan berakhir di 18 Desember 2022 ya. Jadi barusan aja saya belum lama upload mengenai si Algo. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau pantau Algo bisa nonton video saya yang baru aja sebelumnya saya upload nih ya, Algorand. Jadi sekarang ini akan saya update untuk CHZ-nya. So nanti akan saya update mengenai Bitcoin mungkin agak siang ya, maybe sekitar jam 1 atau ya sekitar jam 1 atau jam setengah 2 siang lah akan baru saya update untuk Bitcoinnya ya. Karena sore ini saya nggak bisa update video. So sebentar akan saya coba sedikit remind ya. Jadi Binance itu memang sudah bekerja sama dengan Cristiano Ronaldo ya, pas banget menjelang Piala Dunia dia ada launching NFT ya teman di Binance. Bahkan ditulis di bio-nya nih, sampai ditulis di bio-nya di mana followernya si Cristiano Ronaldo itu kalau nggak salah ya, ini satu-satunya orang dengan followers Instagram terbanyak ya yang pernah ada itu Cristiano Ronaldo. Ini sampai ditulis di bio-nya, berarti Binance ini benar-benar gak keluarin uang yang sedikit. Ini pasti banyak banget keluarin duit, bahkan sampai ditulis di bio-nya si Cristiano Ronaldo. Jadi memang si CZ ini mau membangun lagi ya, dan juga nge-hypein lah menjelang Piala Dunia. Dan nggak cuman itu, Cristiano Ronaldo juga beberapa kali udah share story-nya bersama Binance dan bahkan diposting juga ya dengan Binance. Ini kita bisa lihat juga videonya, cuplikan videonya. Oke. Ini juga bukan kaleng-kaleng guys. We all have a great story to tell. Ada mantep kali. One that starts with a humble beginning, where we work hard, dream big, and learn to believe in ourselves. Niat banget. Videonya bagus banget ini. That's how we can change the game. And together we can exchange the world. Exchange the world. This is where our story begins. Join me on Binance. To the moon. To the moon ya. GG guys. Ini benar-benar mantap banget ya, dari videonya, animasinya ya, kata-katanya ya, benar-benar munculin hype lah ya ke Binance juga, sampai dia bilang terakhir kali itu to the moon. Ya, with Binance juga beberapa kali di mention sama Cristiano Ronaldo. Jadi ya semoga ini menambahkan hype juga menjelang Piala Dunia ya, at least sentimen positif itu lebih kebangun lagi ya teman-teman di market crypto, khususnya di beberapa koin bola. Dan hari ini akan saya update untuk si CHZ ini. Jadi kita berbicara untuk secara daily time frame terlebih dahulu aja ya. Jadi kalau misalkan ataupun saya bahas secara daily time frame, kemarin juga sudah saya sampaikan, ini secara overall kelihatan itu seperti inverse head and shoulder teman-teman. Ya, di sini. Nih 1, 2, and then 3. Ya, sorry kepanjangan ya. Nah, jadi ini terlihat seperti inverse head and shoulder, di mana itu menjadi salah satu bullish pattern teman-teman di sini. Tuh. Ya, kita bisa lihat banyak banget lah contohnya inverse head and shoulder. Nggak harus lurus, ada yang dia kayak miring gini juga nggak apa-apa, neckline-nya miring, ataupun ya lurus gini juga bisa juga gitu ya. Macam-macam lah teman-teman. So kalau misalkan kita lihat di sini ya, secara daily time frame di sini adanya dua area resisten pentingnya dia ya secara daily. Yang dimana untuk pertamanya box warna ungu ini udah mampu di break ya oleh si CHZ, di mana itu di kisaran 0,239 sampai 0,248 dolar itu udah mampu di break. Next target lagi di box warna orange ini. Ya di sekitar 0,273 sampai 0,289 dolar. Ya teman-teman, di mana juga itu sebelumnya dia ada support and then resistance dari pergerakan si CHZ sebelumnya. So kemarin juga sudah ada saya tarik ya dari swing high ke swing low-nya dia, kita mendapati beberapa area resistance dan ya ini udah mampu di break sama si CHZ. Jadi yang perlu diperhatikan untuk resistance secara daily time frame ini dulu teman-teman.
di box orange, dan next lagi di box warna merah itu di sekitar 0,323 sampai 0,345 dolar. Ya, jadi secara daily time frame dua resist penting ini yang harus kita lihat. Ya, si CHZ apakah kena reject strong lagi seperti pergerakan sebelumnya, atau hype dari Piala Dunia ini mampu ngelit si CHZ terbang lebih tinggi. At least kalau misalkan di area sini dia kena reject lagi, ya retest lagi di area box ungu, kemudian dia retest lagi untuk naik lanjut lebih tinggi lagi, which is itu bagus banget untuk si CHZ ya. Balik lagi saya mau menginfokan box ungu itu sebelum jadi area support, resistance sebelum jadi area support gitu ya. Ini di sekitar range area 0,24 ya sampai 0,25 dolar lah, sekitar range area situ untuk CHZ secara daily time frame. Tapi kalau misalkan kita lihat pun ini bullish candle pun pekat ya. Cuman ya balik lagi kita harus lihat juga Bitcoinnya. Cuman di pagi hari ini Bitcoin itu lumayan koreksi, tapi CHZ itu malah lawan arus. Yang diharapkan kalaupun dari area sini dia kena reject itu korektif ya, secara korektif aja, maybe bikin tail candle aja dan lain sebagainya sebelum dia lanjut naik lagi ngetes ke next target resistance yang tadi sudah saya sampaikan secara daily time frame gitu ya teman-teman. Itu dulu yang perlu diperhatikan untuk secara time frame daily. Kemudian kalau kita lihat secara volumenya pun ya di sini kalau kita lihat secara volumenya pun ini di atas average rata-rata ya. Terakhir kali kita bisa lihat ya average rata-ratanya pun di kisar-kisaran bawah sini ya, cuman dia ini udah lumayan nge-spike lah. Berarti memang adanya diiringi dengan volume yang lumayan oke untuk si CHZ secara daily time frame. So kalau misalkan kita pantau juga RSI-nya pun ini sudah di atas level 50 secara daily loh. Jadi memang ketika si CHZ ini melanjutkan penguatannya pun lebih ada tenaga atau lebih ada powernya gitu ya untuk ngejar next target resistance si CHZ. And then bahkan kalau misalkan dia mampu break ya dari box merah ini ke kisaran berapa lagi bro, yang perlu diperhatikan ini dulu teman-teman. Mungkin kita bisa perhatikan next area ini dulu aja di sekitar sini ya. Oke, boxnya akan coba saya ganti dengan warna hijau biar nggak nyaru ya. Ini di sekitar 0,438 sampai 0,468 dolar, yang mana sebelumnya ini juga menjadi resisten kuat juga pada pergerakan si CHZ sebelumnya nih ya. Jadi bisa diperhatikan untuk beberapa area target resistennya. Balik lagi jangan FOMO. Mungkin buat teman-teman yang sudah mengakumulasikannya ketika kemarin koreksi ya bisa melakukan aksi cicil jual ya, ataupun bisa dipantau ketika memang dia retest, apakah retestnya ini kuat, mungkin bisa dimanfaatkan opportunity-nya gitu teman-teman ya. Kemudian kalau kita bahas untuk time frame 1 jamnya, ini kemarin juga saya sampaikan di video sebelumnya pada pergerakan CHZ ya. Ini saya menggunakan bantuan kakek Vibo dari swing low ke swing high-nya dia di sini ya tuh ya. Swing high-nya dia ini akan saya extend ke samping. And then kita mendapati beberapa golden ratio, dan ini saya ada highlight dengan box warna hijau ya, dimana itu di antara retracement 0,3 sampai 0,5 ya golden ratio dari bantuan kakek Vibo. Dan precisely di situ kemarin itu ada EMA 34 dan 55 garis warna biru dan kuning. Kemudian di situ juga menjadi area support terakhir dia sebelum lanjut naik, dan juga pada pergerakan sebelumnya ini menjadi area resisten. Ya, dan biasanya kan resisten itu ketika mampu di flip itu become support. Makanya kemarin saya sampaikan mungkin ketika dia retest bisa diperhatikan dulu area ini. Ya, jadi mungkin buat teman-teman ada yang melakukan aksi cicil beli lagi atau long dan lain sebagainya ya, congratulations gitu ya. Dia sudah cuman bikin tail candle di kisaran sini, kemudian direspon dengan baik, akhirnya melanjutkan penguatannya untuk si CHZ ini. So kalau misalkan di sini akan coba saya hapus terlebih dahulu ya, karena memang sudah. And then ya kita bisa lihat di sini sebelumnya ini menjadi area resisten yang kuat nih pada pergerakan sebelumnya si CHZ. Nah di box hijau inilah ya. Jadi balik lagi jangan FOMO karena melihat ini adanya resisten strong pada pergerakan sebelumnya. Jadi kalau misalkan kita lihat pun ya, oke, kita gunakan Vibo lagi dari swing low terakhirnya dia di sini ya, di kisaran sini ke swing high-nya dia maybe di sini. Kita mendapati beberapa golden ratio, dan sebelumnya di kisaran area sini pun ya ini menjadi area resisten. Nah di sini pada pergerakan si CHZ sebelumnya. Ini akan coba saya tandain dengan box orange aja ya teman-teman. Nah di sini ya kita bisa lihat clear banget di sini sebelumnya menjadi area resisten, and then resisten di flip menjadi support gitu kan biasanya. Nah ini di range kisaran berapa, 0,235 sampai 0,25 dolar. Jadi ini yang diharapkan maybe target koreksi wajar yang si CHZ maybe kalau misalkan dari area sini ya kena reject gitu ya.
ataupun dari area sekarang pun dia kena reject. Kita lihat dulu rejectionnya apakah keras atau secara korektif aja, terdiri dari beberapa candle gitu ya, korektif gitu ya. Kemudian kita bisa lihat lagi nanti apakah di situ adanya reaksi buyers kembali. Nah kalau misalkan adanya reaksi kemudian dia tertahan maybe sideways ya, membuat trend, nah ini bisa dimanfaatkan maybe untuk si CHZ melaju lebih tinggi lagi atau at least ngejar lagi testing di area strong resistance kembali atau bahkan lebih atas lagi, dan bisa digunakan untuk beberapa target resistance next target si CHZ. Jadi balik lagi jangan FOMO karena sekarang ini dia lagi testing di area strong resistance-nya ya. Kemudian kalau misalkan kita perhatikan juga ya teman, kemudian kalau kita perhatikan juga ini akan coba saya tarik garis trendline dari sini ke sini, dan yap kita garis trendline di sini ya. Ini dengan garis warna merah. Oke. Kemudian untuk bagian atasnya di sini hubungkan ke sini, kemudian kita tarik di sini. And then ya ini untuk berhati-hati aja teman-teman ya. Adanya trendline resistance and then support ini ngebentuk sebuah range juga yang mengkerucut ke atas. Ini merupakan salah satu bearish pattern yaitu rising wedge. Yang perlu kita perhatikan adalah tetap aja intinya di area resistance strongnya, di situ adanya confluence of resistance dan juga area support, di mana di situ dari golden ratio dan juga trendline support ini berarti adanya confluence of support and then resistance bagian atas dan bawahnya gitu ya. Dan kecenderungan untuk pola atau pattern ini untuk terbreakdown ya. Cuman itu yang saya pribadi wanti-wanti dan juga nggak harapkan untuk dia terbreakdown. Kita perlu sekali lihat apakah ketika dia koreksinya itu cenderung korektif wajar atau memang dia lanjut naik pun terjadi percepatan tren untuk ngebreak si rising wedge ini ya. Jadi bukan artinya pattern itu fix ya, nggak ada yang pasti, nggak ada yang fix. Cuman kita perlu pantau dulu ketika proses dia koreksi ataupun proses dia penguatannya apakah benar-benar impulsif dan mengalami percepatan tren. Maka kalau terjadi percepatan tren pun ya trendline resistance ini pertama harus mampu di break sama si CHZ, di reclaim dulu untuk naik lebih tinggi, mencapai next target resistance secara daily yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi itu dulu teman-teman yang perlu dipertimbangkan. Dan ya sekali lagi saya sharing jangan FOMO. Kenapa jangan FOMO juga sudah saya sampaikan untuk alasannya kenapa. Berikut juga secara time frame besar dan kecil area support yang perlu diperhatikan untuk si CHZ di kisaran berapa. Semoga bisa bermanfaat dan terbantu teman-teman dengan adanya update mengenai si CHZ menjelang Piala Dunia. Semoga dikasih koreksi wajar dulu sebelum dia lanjut rally naik lagi ya. Itu aja dan sampai jumpa untuk next video. Sam Profit.